Hai Sobat Fisika, ketemu lagi. Hari ini kita belajar tentang fluida statis ya teman-teman. Lanjut ke soalnya. Langsung aja, nomor 1. Sebuah bejana tabung berisi air setinggi 200 cm. Oke, kita tulis ya. Itu ketinggiannya sama dengan 200 cm. Kita rubah ini ke dalam meter teman-teman ya. Jadi H sama dengan 2 meter. Kita lanjut. Besar tekanan hidrostatik pada dasar bejana adalah titik-titik Pascal. Jadi yang ditanyakan adalah pressure hidrostatiknya di paling bawah dari bejana ataupun wadah tersebut. Nah, di sini teman-teman ilustrasikan sebentar ya. Kira-kira semacam ini. Terus ini isinya adalah fluidanya adalah air ya. Berisi air. Nah, di sini tingginya ini atau kedalaman airnya ini itu adalah 2 meter. Nah, tekanan di sini di dasar bejana ataupun wadah ini berapa? Nah, asumsinya teman-teman, kita tahu kalau density ataupun massa jenis air itu adalah 1000 kg per meter pangkat 3. Ini teman-teman hafal ini harusnya ya. Lanjut. Pressure hidrostatiknya atau tekanan hidrostatiknya kita punya rumusnya adalah massa jenis kali gravitasi dan kalikan kedalaman dari air tersebut. Lanjut kita masukkan nilainya ya teman-teman ya. Density atau massa jenis kita punya 1000 yang ini 1000. Gravitasi pun kita dianggap tahu nih. Dan harusnya teman-teman juga hafal itu adalah 10. Dan kedalamannya adalah yang ini 2 meter. Dan langsung aja dikalikan. Jadi ternyata tekanan hidrostatik di dasar dari wadah berisi air ini itu adalah 20.000 Pascal ya. Kalau dinyatakan dalam kilopascal ya sama dengan dibagi 1000 ya, jadinya adalah 20 kilopascal kalau ditanyakan dalam kilopascal. Kita lanjut soal nomor 2 teman-teman. Gumpalan es terapung di atas permukaan air laut dengan setengah bagian ada di dalam air. Jadi ada setengah yang kelihatan di atas air, ada setengah yang masuk ke air. Jika massa jenis air laut, kita tulis ya, massa jenis air laut itu sama dengan 1 gram per sentimeter pangkat 3. Teman-teman ini dirubah dulu ke dalam kilogram per meter pangkat 3. Cara ngerubahnya teman-teman harus hafalin aja lah ya. Dari gram per sentimeter pangkat 3 ke kilogram meter pangkat 3 itu hanya dikali 1000. Jadi ini adalah 1000. 1 kali 1000 1000 ya teman-teman. Lanjut. Dan volume es totalnya itu sama dengan 1,2 meter pangkat 3. Gaya ke atasnya adalah jadi FA-nya sama dengan berapa? Nah, gaya ke atas di sistem ini kita punya rumusnya itu sama dengan rho kali G kali volume yang tercelup ya. Masukkan nilainya teman-teman. Rho-nya asumsinya ini udah ada juga ya. Rho-nya itu adalah 1000. Gravitasi 10. Dan volume dari yang tercelup di air di sini itu adalah setengahnya ya teman-teman. Ini informasinya tadi mana sih? Es terapung di atas permukaan air dengan setengah bagian ada di dalam air dan setengahnya pastinya ada di luar. Jadi di sini adalah 1,2 per 2. Setelah dikalikan ini 10.000 dan ini kali 0,6 dan hasilnya gaya ke atas dari sistem ini sama dengan 6.000 Pascal. Nomor 2 selesai. Kita lanjut nomor 3. Nomor 3. Berat sebuah benda ketika ditimbang di udara dengan raca pegas adalah 20 Newton. Jadi kita tulis W sama dengan 20 Newton.
Jika benda tersebut ditimbang dalam air, beratnya 16 Newton. Kita simbolkan W aksen aja ya teman-teman. Ini 16 Newton ketika berada di zat cair. Gaya ke atas yang dilakukan air terhadap benda tersebut adalah, jadi yang ditanyakan adalah gaya ke atasnya sama dengan berapa. Nah teman-teman ini hafalkan ya, rumusnya hanya begini aja teman-teman. Gaya ke atas yang terjadi itu sama dengan beratnya benda di udara dikurangi beratnya benda di liquid di air tersebut. Masukkan nilainya 20 kurangi 16 dan FA-nya ternyata sama dengan 4 Newton ya. Begini aja teman-teman. Ya hanya dikurangi aja. Nomor 3 selesai. Kita lanjut nomor 4 teman-teman. Sebatang balok A terapung di atas permukaan air seperti gambar di bawah ini. Volume balok yang tenggelam dalam air adalah 3/4. Ini 3/4 bagian dari volume benda seluruhnya. Massa jenis balok A adalah, yang ditanyakan adalah density atau massa jenis balok A ini. Rho-nya si balok A ini sama dengan berapa? Nah teman-teman kita bisa hitung ini dengan persamaan FA itu sama dengan rho kali G kali V yang tercelup. Ini rho-nya itu adalah rho liquid dan volumenya ini adalah volume yang tercelup ya. Kita masukkan lagi kalau FA juga sama dengan rho-nya si benda. Jadi benda A, kita tulis saja benda A, terus kalikan gravitasi kali volumenya A. Nah, terus di sini, ini kita simbolkan ini rho-nya liquid, L ya simbolnya. Dan ini volume yang masuk ke liquid. Ya, saya tulis lagi, rho liquid kali gravitasi kali volume yang tercelup di liquidnya ya teman-teman ya. Nah, gravitasinya bisa kita coret teman-teman. Kita bisa coret. Terus kita juga punya kalau rho-nya liquid, asumsinya teman-teman dari soal yang pertama tadi harusnya hafal ya. Dan harusnya hafal teman-teman. Nggak di soal tadi juga teman-teman harus ngeh ataupun hafal. Kalau density air, saya tulis di sini mengingatkan lagi. Itu, ini air ya. Itu sama dengan 1000 kg per meter pangkat 3. Kita masukkan ke sini. Di sini rho-nya liquid itu adalah air, yaitu 1000 berarti ya teman-teman. Terus volume yang tercelup itu adalah 3/4 bagian dari volumenya benda A ini. Ya, sehingga kita punya kayak gini teman-teman. Dan kita bisa coret nih, ini volume A benda A, ini volume benda A juga bisa dicoret. Jadi volumenya density atau massa jenisnya dari benda ini sama dengan 1000 kali 3/4 berarti 3000 dibagi 4. 1000 kali 3 terus dibagi 4 sama dengan 750, satuannya adalah kilogram per meter pangkat 3. Ini ya teman-teman. Jadi massa jenisnya balok ini adalah 750 kg per meter pangkat 3. Oke, kita lanjut soal berikutnya teman-teman. Di dalam ember yang berisi air terdapat balok kayu yang terapung. Oke. Volume balok kayu yang muncul di atas permukaan air adalah 100. Jadi 100 cm pangkat 3 ya. Cm pangkat 3. Jadi kira-kira kayak gini ilustrasinya sebentar. Ini ada balok yang keluar dari air. Di sini volume yang keluar itu adalah, saya tulis VA aja ya, V atas sama dengan 100 cm pangkat 3. Kalau ini dinyatakan dalam meter, itu berarti dibagi 1 juta, berarti 10 pangkat gini dulu aja, 100 dibagi 10 pangkat 6. Jadi VA yang di atas, bagian atas itu berarti
10 pangkat minus 4. Ngerti nggak langsung kayak gini teman-teman? Kita uraikan dulu aja lah. Ini jadinya 1 per 10 pangkat 4 teman-teman. Ya, dan jadinya ini. Ini volume yang bagian atas saja ya, yang ini ya. Kita lanjutkan teman-teman. Massa jenis balok, row-nya si balok, row B ya, balok, sama dengan 0,75 gram per sentimeter pangkat 3. Teman-teman, ini kita rubah ke kilogram per meter pangkat 3, yaitu sama dengan dikali 1000, berarti 750 kg per meter pangkat 3. Ini densitinya si balok. Selanjutnya lagi, jika row air, massa jenisnya air, row-nya si air ya sama dengan 1 gram per sentimeter pangkat 3, dan itu seperti halnya yang soal sebelumnya tadi, ini juga sama dengan 1000 kilogram per meter pangkat 3 yang tadi dibilang teman-teman harus hanya hafal ya. Itu adalah sekian ini density ataupun massa jenis air. Kita lanjut lagi, gravitasi ini 10 ya biasa. Massa kayu tersebut, massa balok kayu itu adalah berapa? Oke, kita masuk ke rumusnya. Rumusnya adalah density-nya si balok dikalikan gravitasi dikalikan volumenya si balok, total balok semuanya ini ya, itu sama dengan density-nya si air ya, dikalikan gravitasi kalikan volume yang masuk ke air. Volume yang masuk ke air. Ini tadi adalah volume yang ada di atas air ya, bukan yang masuk di air. Nah, ini yang masuk di air. Kita lanjut lagi. Gravitasi bisa kita coret teman-teman. Gravitasi bisa kita coret. Rho-nya benda itu adalah 750. Volume benda tetap ditulis volume benda. Sama dengan rho-nya air adalah 1000. Volume yang masuk di air itu adalah ditulis kayak gini teman-teman. Volume benda total dikurangi ini teman-teman, dikurangi yang berada di atas permukaan air, itu adalah 10 pangkat minus 4. Nah gini, selanjutnya ini teman-teman bisa pindah yang 1000-nya menjadi seperti ini, 750 per 1000 kalikan VB sama dengan VB minus 10 pangkat minus 4. Ini kita bisa sederhanakan, dibagi 25 dapat 3, dibagi 25 dapat 4. Jadi semacam ini teman-teman. Itu adalah VB minus 10 pangkat minus 4. Kita pindah ruaskan 10 pangkat minus 4 dan ini kita tukar. Jadi ini 10 pangkat minus 4 sama dengan VB dikurangi 3 per 4. Dan ini VB ya, segini. Dan selanjutnya ini sama dengan 4, berarti ini 4 kurangi 3. Kayak gini teman-teman, 10 pangkat minus 4. Dan setelah dikurangi dapatnya adalah 1/4 VB sama dengan 10 pangkat minus 4. Ini baru VB, dan VB sama dengan 4/1. 4/1 kali 10 pangkat minus 4. Atau lanjut aja, berarti 4 kali 10 minus 4 itu adalah VB. Jadi volume baloknya sekian. Ini belum selesai teman-teman. Yang ditanyakan adalah massa balok. Massa baloknya itu sama dengan berapa? Nah, density atau massa jenis balok kita kan udah punya ini teman-teman. Ya, kita punya massa jenis itu rumusnya adalah mass per volume. Kalau mencari mass, massa itu berarti massa jenis kalikan volumenya. Massa jenisnya adalah 750 ini ya teman-teman. Terus dikali volumenya adalah ini.
kali volumenya adalah 4 10 pangkat minus 4. Kita bisa nyatakan atau tulis lagi menjadi seperti ini, 750 dikali 4 per 10 pangkat 4. Ayo berapa ini, gimana ngitungnya? Ya 10 pangkat 4 itu, ini kalikan dulu teman-teman, dikalikan itu sama dengan 3000 ya. Per 10 pangkat 4 itu nolnya ada 4, coret 3 buahnya, 3 buah 0, dan masanya ternyata adalah 3/10, itu adalah 0,3 kilogram. Oke, dapat teman-teman. Jadi massa baloknya ini adalah 0,3 kilogram. Ini ya teman-teman, nomor 5. Kita lanjut nomor 6 teman-teman. Kita lanjut nomor 6 teman-teman. Kubus perak memiliki volume 125 cm pangkat 3. Kita tulis volumenya sama dengan 125 cm pangkat 3. Saat ditimbang di udara beratnya 10 Newton. Jadi W-nya itu adalah 10 Newton. Saat dicelupkan seluruhnya ke dalam minyak, ternyata beratnya menjadi 9 Newton. Berarti ini W aksennya sama dengan 9 Newton. Besar massa jenis minyak adalah rho dari minyak sama dengan berapa? Ini pertanyaannya. Kita lanjut aja, kita langsung aja ke soalnya ya teman-teman. Kita langsung aja ke formula untuk mencari jawabannya ya teman-teman. Kita punya FA itu sama dengan W dikurangi W aksen seperti nomor di atas tadi. W-nya itu adalah 10 dan W aksennya adalah 9. Setelah dikurangi ternyata FA itu sama dengan 1 Newton. Dan FA kita punya rumusnya, FA itu sama dengan juga, rumusnya adalah rho-nya si benda, si minyak bisa, dan kita juga punya rumus FA itu sama dengan rho-nya si minyak dikalikan gravitasi kalikan volume yang masuk ke minyak ya, yang masuk ke minyak. Nah, kita masukkan nilainya ini sama dengan 1 ya, seperti di atasnya ini. Itu FA sama dengan 1. Rho minyak itu adalah yang ditanyakan. Gravitasi itu 10 dan volume minyak adalah sekian ini tadi. Tapi teman-teman harus rubah dulu ke dalam meter pangkat 3 ya. Sini dulu aja. Jadi volume sama dengan 125 cm pangkat 3 ke meter pangkat 3 itu adalah dikalikan 10 pangkat minus 6. Sekian ya, meter pangkat 3. Langsung aja ke sini. Ini berarti 125 kali 10 pangkat minus 6. Nah ini sama dengan 1. Nah kita lanjutkan. Rho-nya minyak berarti 1 dibagi 125. Ini dikali 10. Langsung aja ya, 0 kayak gini. Terus kali 10 pangkat minus 6. Ya kayak gitu ya teman-teman. Kita bisa pindah ini jadi di atas teman-teman. Jadi rho minyak sama dengan 10 pangkat 6 per 1250. Ini kalau dipanjangkan itu menjadi 1 juta ya teman-teman ya. 1 juta dibagi 1250. Ayo berapa ini teman-teman? Setelah dibagi itu ternyata massa jenis minyak itu adalah 800. Ini ya dibagi ini. 100.000 dibagi 125 itu adalah 800 kilogram per meter pangkat 3. Ini ya jawaban nomor 6. Selanjutnya nomor 7 teman-teman ya. Sebuah balon udara mempunyai volume. Selanjutnya nomor 7 teman-teman. Sebuah balon udara mempunyai volume 1 liter. Jadi V-nya sama dengan 1 liter. Terus massa jenis udara di sekitarnya itu adalah
1,3 itu ya. Rho udara di sekitarnya adalah 1,3 gram per desimeter pangkat 3. Oh, sepertinya ini dirubah semacam ini. 1 liter itu sama dengan 1 desimeter pangkat 3, teman-teman. Terus gaya angkat yang ditanyakan adalah gaya angkat balon adalah, jadi FA-nya sama dengan berapa? Ya, teman-teman, ini kayaknya harus dirubah dulu. Ini dirubah dulu ya dalam kilogram per desimeter pangkat 3. Kalau dalam kilogram berarti dibagi 1000 berarti 0,0013 kilogram per meter pangkat 3. Nah, FA rumusnya kita sudah ada dari soal-soal yang di atas juga, itu adalah density dari fluida yang ada di situ. Dalam hal ini adalah udara ya. Fluida itu bisa udara, bisa gas, bisa liquid atau zat cair. Rho dari udara kalikan gravitasi kalikan volume yang ada di situ, berarti volume totalnya. Masukkan aja nilainya, teman-teman. 0,0013 kali 10 gravitasinya dan kalikan volumenya adalah 1. Dan setelah dikalikan ini ternyata adalah, coret 0,1 ya, 0,013 Newton. Oke, itu adalah gaya angkat dari balon udara tersebut. Kita lanjut soal berikutnya, teman-teman. Nomor 8. Logam yang memiliki massa 10 kg ini ya logamnya 10 kg dan volumenya 10 liter. Volumenya 10 liter. Tulis ini dulu aja ya. Masanya 10 kg. Artinya ini beratnya sama dengan mass kali gravitasi ya. Berarti sama dengan 10 kali 10 dan sama dengan 100 Newton. Itu W-nya. Terus kita punya volumenya 10 liter. Ya. Volume dari balok atau logam yang diikat itu adalah 10 liter. Nah, 10 liter itu sama dengan 10 desimeter pangkat 3. Kalau dirubah ke meter pangkat 3 itu dibagi 1000. Jadi 10 per 1000 sama dengan 0,01 meter pangkat 3. Itu volumenya. Ya. Yang ditanyakan, belum diketahui lagi apa ini. Dicelupkan ke dalam minyak yang massa jenisnya oke. Rho atau massa jenis dari minyaknya itu sama dengan 0,75 gram per sentimeter pangkat 3 dirubah ke kilogram per meter pangkat 3. Teman-teman tinggal kalikan ini dengan 1000. Setelah dikalikan 1000 dapatnya ya 750 kilogram per meter pangkat 3. Oke, density-nya sudah. Nah, yang ditanyakan tegangan talinya ini berapa ya? Ini berapa? Teman-teman di gambar ini bisa ditambahkan gaya-gayanya. Pertama adalah gaya berat W, yang ini tadi 100 Newton. Terus ada gaya tegang tali sudah ditulis di sini, ini arahnya ke atas. Terus ada juga FA, gaya angkat yang ada di liquidnya ini. Oke, kita bisa tuliskan ini dengan persamaan hukum Newton ke-1 ini. Sigma F arah Y itu sama dengan 0. Isinya itu adalah T arah ke atas. Terus ditambah dengan FA arah ke atas juga. Dikurangi dengan W sama dengan 0. Karena ditanyakan T berarti yang dipindah ruas adalah W sama FA. Kita masukkan nilainya di sini. W-nya itu adalah 100. FA-nya itu adalah rumus ya teman-teman, hitung dulu. Ini adalah rho dari liquidnya itu ya, massa jenis dari minyaknya ini ya, M massa jenis minyak
kali gravitasi dan kalikan volume yang tercelup di minyak tersebut. Nah, masukkan ya, 100 kurangi massa jenis dari minyak ini 750 kali gravitasinya 10 dan volumenya adalah 0,01. Oke, kita coret 0,1, masih ada 0,1, dicoret lagi dengan itu, dapatnya dikurangi 75 ya, kayak ini 100 kurangi 75 ya teman-teman. Ini teman-teman harus paham ya, perkalian ini dapatnya 75 itu. Nah, tinggal dikurangkan aja teman-teman. Ternyata gaya tegang tali yang sebelah sini yang menahan si bendanya itu hanyalah 25 Newton. Oke teman-teman, selesai nomor 8. Ya teman-teman, semoga paham ya. Sesi ini kayaknya cukup. Semoga teman-teman paham semuanya dan sampai ketemu lagi. Thank you, bye-bye.